Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Sabjanus Pau. Saya mahasiswa dari Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi informasi, bahkan juga uh, belajar dalam hal menganalisis laporan keuangan. Poin yang saya sampaikan akan sharingkan malam ini terkait analisis kinerja keuangan pada Bank Sentral Asia atau BCA, dan saya akan mengkumpulan data kuartal ketiga di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, di sini saya akan memaparkan chart atau data yang saya kutip dari IDX ya. Oke, sorry. Ya, eh, boleh sama-sama kita lihat di sini ada chart atau data yang saya sajikan. Bank BCA dan entitas anaknya membukukan kinerja yang etik sepanjang kuartal ketiga di tahun 2002 ini. Hal ini dapat dilihat dari perolehan laba bersih ya, perusahaan yang mencapai 28,9 triliun atau mengalami peningkatan 24,8% dari kuartal ketiga 2021 yang lalu, yang sebesar 23,2 triliun. Kalau kita lihat, tumbuhnya laba bersih perusahaan ini didukung oleh pendapatan bunga perusahaan yang juga meningkat 5,70% YoY dari 49,39 triliun menjadi 52,21 triliun. Saat pendapatan bunga Bank BCA ini meningkat, beban bunga yang ditanggung perusahaan menurun sebesar 15,51% YoY menjadi 6,11 triliun dari sebelumnya yang mencapai 7,24 triliun. Alhasil pendapatan bunga bersih dari BCA terdongkrak secara tahunan 9,34% menjadi 46,9 triliun per September 2002 kemarin ya. Sementara pada September 2021 atau di kuartal ketiga 2021, pendapatan bunga bersih Bank BCA tercatat senilai 42,16 triliun per September 2002. Laba operasional BCA juga terpantau naik dari 23,94% YoY dari semula 28,77 triliun menjadi 35,66 triliun. Nah, di sisi lain, kalau kita melihat dari di sisi penyaluran kredit, pada kuartal ketiga di 2022 ini, BCA memberikan kredit sejumlah 674,47 triliun atau lebih besar dari periode serupa yang senilai 599,93 triliun. Nah, melalui entitas anaknya PT Bank BCA Syariah, perusahaan menyalurkan pembiayaan syariah sebesar 7,40 triliun atau meningkat sebesar 26,32% YoY dari sebelumnya sebesar 5,86 triliun. Nah, di sini kita lihat pertumbuhan kredit terjadi di seluruh segmen sejalan dengan pemulihan di berbagai sektor ekonomi seperti kredit korporasi yang naik sebesar 13,4% YoY serta kredit komersial dari UKM naik 12,6% YoY. Lalu, kredit pemilihan rumah atau KPR tumbuh sebesar 10,4% YoY dan kredit kendaraan bermotor KKB naik 9,2% YoY. Nah, selain itu, saldo outstanding kartu kredit juga tumbuh sebesar 15,8% YoY sehingga total portofolio kredit consumer
menjadi 165 triliun atau naik sebesar 10,4% YoY. Nah, sehubungan dengan penyaluran kredit tadi ke sektor-sektor berkelanjutan, portofolio BCA juga tumbuh sebesar 18,6% YoY menjadi 172,7 triliun per semester tahun 2022 ini, atau berkontribusi hingga 25,1% terhadap total portofolio pembiayaan BCA ya. Nah, menarik ya. Sehingga dengan meningkatnya jumlah kredit yang diberikan dan juga pembiayaan syariah, aset perusahaan naik 10,21% YoY menjadi 1.288,72 triliun. Wow. Dibandingkan sebelumnya yang senilai 1.169,3 triliun ya. Jadi di sini naik ya sebesar 10,21% ya. Nah, Bank BCA juga pun menghimpun dana dari pihak ketiga DPK, kalau kita lihat dari data sebanyak 1.026,58 triliun. Nilai tersebut naik 11,3% dari kuartal ketiga 2021 sebesar 924,62 triliun ya. Kenaikan jumlah DPK ini terutama juga ditopang oleh dana murah atau current account saving account atau CASA ya, yang berkontribusi hingga 80,89% terhadap jumlah DPK. Kalau kita lihat tercatat dana murah yang dihimpun Bank BCA mencapai 830,48 triliun atau tumbuh sebesar 15,05% YoY. Oke, mungkin secara singkatnya saya telah menyajikan data yang tadi dan saya menjelaskan tadi analisisnya. Demikian, terima kasih. Mungkin minggu depan saya juga akan uh, membahas atau menganalisis data-data terkait analisis laporan keuangan pada Bank BCA pada tahun 2002 ini. Mungkin ke depan saya akan tampil lagi di video ini, akan saya share di link YouTube saya, dan mohon jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman sehingga kita dapat belajar bersama. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.